Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dasari, mahasiswa Kesehatan Masyarakat, peminatan AKK 2017, SDKU Universitas Erlangga di Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan magang saya di salah satu platform belajar digital Jago Preventif. Judul dari presentasi saya kali ini adalah Strategi Digital Marketing dalam Marketing Web Belajar Startup Jago Preventif. Latar belakang, pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa, meningkat 15,5% atau 27 jiwa jika dibandingkan pada Januari pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Sedangkan 5 negara dengan jumlah startup tertinggi di dunia dimiliki oleh US, India, UK, Kanada, dan Indonesia, berjumlah 2.233 startup. Data mahasiswa kesehatan masyarakat di Indonesia sendiri sejumlah 75.862 mahasiswa kesehatan masyarakat. Data ini merupakan data olahan dari Dikti. Dengan data tersebut, muncullah startup Jago Preventif yang bertujuan untuk menjadi platform belajar informal kesehatan masyarakat nomor 1 dengan mengedepankan social responsibility. Dari berdiri startup dari tahun 2018 hingga sekarang, jumlah member Jago Preventif sendiri ada 3.000 mahasiswa dengan 700 member merupakan member premium. Tujuan umum dari magang kali ini yaitu mempelajari pramuka digital marketing, platform belajar digital Jago Preventif. Nah, tujuan umum tersebut terpecah menjadi beberapa tujuan khusus, diantaranya yaitu mempelajari gambaran umum platform belajar Jago Preventif, yang selanjutnya mempelajari gambaran umum Departemen Marketing and Sales Jago Preventif, yang ketiga mempelajari framework digital marketing Jago Preventif, yang keempat mempelajari pelaksanaan framework digital marketing Jago Preventif, yang kelima adalah menganalisis kendala atau hambatan dalam pelaksanaan framework digital marketing Jago Preventif. Yang keenam adalah memberikan saran perbaikan, usulan atau rekomendasi untuk platform Jago Preventif dalam melakukan framework digital marketing Jago Preventif sendiri. Gambaran umum startup digital Jago Preventif. Startup Jago Preventif merupakan startup pendidikan kesehatan masyarakat informal yang berbasis social responsibility. Nah, sejak diluncurkannya pada tahun 2020 lalu, startup ini telah memunculkan web yang di dalam terdapat beberapa fitur, diantaranya yaitu fitur video materi, yang kedua adalah video pembahasan, selanjutnya video belajar, konsultasi online, dan latihan soal. Visi yang diusung oleh Jago Preventif sendiri adalah menjadi lembaga pendidikan informal terunggul berbasis kesehatan masyarakat di Indonesia dengan mengedepankan social responsibility. Nah, dari visi tersebut terdapat 4 misi yang digunakan untuk meraih visi tersebut. Yang pertama adalah peningkatan skill, knowledge, identity, dan networking mahasiswa kesehatan masyarakat. Struktur dari Jago Preventif sendiri, yang pertama itu adalah struktur top manager, di mana struktur ini yang pertama adalah CEO, yang selanjutnya adalah direktur eksekutif, selanjutnya adalah research and implementation, technology and networking and development, product and development, marketing and sales. Ini adalah struktur top manager dari Jago Preventif sendiri. Yang selanjutnya adalah gambaran umum Departemen Marketing and Sales yang menjadi departemen concern saya. Departemen Marketing and Sales merupakan departemen yang memiliki fokus tujuan untuk penjualan produk Jago Preventif, entah itu produk fisik maupun produk non-fisik. Departemen ini mulai aktif pada bulan Januari tahun 2021. Struktur Departemen Marketing and Sales sendiri
Yang pertama adalah ada manajer marketing yang sales yang bertanggung jawab pada anggota di bawahnya. Yang pertama yaitu content creator, kemitraan, customer relation. Nah, content creator ini bertugas untuk membuat konten terkait dengan kegiatan marketing dari Jogo Preventif. Kemitraan ini sendiri adalah menjalin mitra dengan Hima, BEM, dan dekanat yang ada di universitas, khususnya pada jurusan kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya customer relation. Nah, customer relation ini bertugas untuk menjalin hubungan yang erat dan mempromosikan atau menyebarluaskan informasi, produk atau promosi yang ada di Jogo Preventif kepada member-member Jogo Preventif. Selanjutnya adalah framework marketing Jogo Preventif. Nah, ini merupakan framework marketing Jogo Preventif hasil dari studi literatur dan diskusi saya dengan pembimbing. Nah, terdapat 5 fase, yaitu fase understand, fase research, fase preparation, fase action, dan fase advance. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan lebih lanjut. Fase understand sendiri adalah fase memahami apa sih Jogo Preventif itu sendiri. Nah, fase ini akan memudahkan kita untuk apa kegiatan marketing yang akan dilakukan akan sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari platform Jogo Preventif sendiri. Yang pertama ada komponen new opportunity, di mana new opportunity ini apa yang menjadi peluang baru atau hal baru yang diusung oleh Jogo Preventif sendiri dalam menjalankan aktivitasnya untuk agar audiens ataupun customer memilihnya. Nah, opportunity yang dibawakan adalah menjadi pendidikan tentang kesehatan masyarakat secara informal dan networking antar lulusan kesehatan masyarakat secara lebih intens dan luas. Jadi apabila kita menemukan hal semacam ini secara formal, Jogo Preventif hadir secara informal lebih dekat dengan mahasiswa kesehatan masyarakat dan praktisi kesehatan masyarakat untuk mengembangkan karir dan networking mereka. Nah, selanjutnya story yang melatar belakangi adanya Jogo Preventif itu sendiri. Jogo Preventif sendiri lahir karena adanya webinar. Nah, webinar ini yang kemudian mengembangkan Jogo Preventif hingga menjadi sebuah platform belajar digital. Nah, goals ini merupakan visi dan misi Jogo Preventif, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, visi Jogo Preventif sendiri menjadi satu platform belajar digital informal dengan berbasis social responsibility. Nah, misinya adalah peningkatan knowledge, identity, skill, dan networking dari mahasiswa kesehatan masyarakat. Nah, value yang dipegang erat oleh Jogo Preventif sendiri ada leadership, integrity, responsibility, dan religious. Nah, fase selanjutnya adalah fase research. Pada fase ini kita ingin mengetahui apa sih hal-hal yang sekiranya membuat customer atau audiens memilih Jogo Preventif sebagai platform untuk belajar kesehatan masyarakat dan pengembangan karir mereka. Yang pertama ada ideal customer. Siapa sih sasaran dari Jogo Preventif itu sendiri? Sasarannya adalah mahasiswa kesehatan masyarakat, praktisi kesehatan masyarakat, dan anak-anak SMA yang akan melanjutkan kuliah, terutama di bidang kesehatan masyarakat. Inner capabilities adalah kemampuan internal dan individual Jogo Preventif yang membuat audiens atau customer memilih mereka. Yang pertama adalah fasilitas belajar. Fasilitas belajar ini ada 5. Yang pertama ada video materi, video penjelasan, modul, record, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah info pekerjaan. Info pekerjaan ini nantinya akan bagi mahasiswa kesehatan masyarakat akan memudahkan untuk pengembangan karir mereka. Update materi, yang lainnya adalah update materi. Materi yang ada di Jogo Preventif itu akan diupdate setiap waktu. Keuntungannya yang lainnya adalah di Jogo Preventif ini bayarannya hanya sekali dan bisa akses selamanya. Dan selanjutnya adalah mentor yang aktif. Jadi mentornya bisa memberi atau
memberi materi atau penjelasan kepada member secara berkala. Dan tidak lupa pemateri yang ada sudah berstandar. Jadi memang pemateri yang ada di Job Preventif ini sudah berdasarkan standar dan kualitas yang terjamin. External competitiveness adalah apa sih, hal eksternal apa yang sekiranya tidak membuat masyarakat tidak memilih Job Preventif sebagai tempat belajar. Kemungkinan ini ada adanya startup kesehatan yang lain ataupun program dari Kementerian Kesehatan. Fase selanjutnya adalah preparation atau plan. Nah, dalam hal ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah team build, tools, strategi, dan metode. Nah, team build sendiri merupakan tim yang ada di marketing itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat manager, content creator, kemitraan, dan customer relation. Tools ini merupakan tools yang digunakan untuk memudahkan kerja dari departemen marketing sales. Strategi yang akan dijelaskan lebih lanjut. Action bisnis adalah funnel, mitra, measure, dan reaction. Funnel sendiri merupakan sebuah tools yang digunakan untuk memudahkan targeting pasar sendiri. BOFU merupakan bottom of funnel, merupakan tingkatan di mana sasarannya merupakan masyarakat luas yang pada temperatur cold. Nah, ini cara treatmentnya adalah marketing di IG, SEO, dan Facebook atau Instagram Ad. Nah, maupun middle of funnel merupakan sasaran yang berada di temperatur warm, di mana cara treatmentnya adalah landing page yang ada di Job Preventif. TOEFL merupakan top of funnel, di mana treatment yang diberikan adalah treatment orang-orang yang telah membeli testimoni dan lain-lain. Nah, pada TOEFL ini, customer sudah dalam kondisi hot, di mana sudah loyal terhadap platform Job Preventif itu sendiri. Nah, mitra ini merupakan strategi, salah satu strategi untuk dalam marketing. Mitra ini dalam Job Preventif akan bekerjasama dengan BEM dan Hima dan Dikkanat yang ada di kampus-kampus untuk memperluas sasaran atau target dari marketing sendiri. Measure merupakan tahapan penilaian dari kegiatan marketing yang telah dilakukan secara data diolah. Nantinya akan ada evaluasi yang nantinya akan pada tahap reaction. Gimana tahap reaction ini tahapan di mana melakukan kegiatan marketing selanjutnya setelah hasil dari evaluasi yang ada. Fase expand merupakan fase di mana marketing yang ada sudah baik, di mana akan mencapai product market fit yang nanti ada customer loyalty. Dimana product market fit ini sendiri merupakan kesesuaian antara produk dengan market yang ada. Jadi produk dan market sudah saling terhubung antara satu dan yang lain, yang menjadikan customer loyalty ataupun loyalitas dari customer sendiri. Nah, strategi marketing dari Job Preventif sendiri terdapat beberapa. Yang pertama adalah 100 brand ambassador Job Preventif, di mana brand ambassador ini dijadikan sebagai istilahnya orang yang mempromosikan Job Preventif. Nantinya orang-orang ini akan diberi insentif sesuai dengan orang-orang yang mereka ajak mengikuti jadi member Job Preventif. House content merupakan persebaran informasi melalui sosial media Job Preventif yang digunakan untuk menarik audiens atau customer yang ada di IG yang merupakan sasaran terbesar atau sasaran code dari Job Preventif.
Jago Staff merupakan salah satu produk Jago Preventif di mana produk ini terdapat merchandise dan Jago Madu. Influencer Jago Preventif. Jadi Jago Preventif memanfaatkan beberapa influencer sebagai orang yang mempromosikan Jago Preventif sendiri. Nah, itu bisa berupa nantinya diajak IG Live sharing atau menjadi pemateri di salah satu event yang ada di JP dan lain-lain. Partnership dengan kemitraan seperti yang saya jelaskan tadi, Jago Prime juga bermitra dengan BEM Hima dan Dekanat yang ada di universitas yang memiliki Fakultas Kesehatan Masyarakat. CRM Activities merupakan persebaran ataupun follow up terhadap member-member yang potensial menjadi member basic ataupun member yang ada di Jawa Preventif sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya rekomendasi untuk Departemen Marketing Sales. Yang pertama adalah pengoptimalan marketing dengan membangun hubungan dengan customer. Nah, hubungan dengan customer ini penting karena semakin kita dekat dengan customer, semakin tinggi emosional dan value yang mereka miliki terhadap kita. Nah, dan juga pencarian, penemuan, dan pengoptimalan Facebook dan Instagram Ads. Kebetulan Facebook dan Instagram Ads ini sendiri baru diberlakukan pada bulan Maret 2021 di Jago Preventif sendiri. Jadi masih diperlukan pencarian dan penemuan formulasi ataupun ads yang benar-benar menjadikan target audiens itu dari Jago Preventif meluas. Selanjutnya adalah diperlukan variasi produk belajar. Nah, Jago Preventif sendiri masih memiliki satu variasi produk dari web belajar sendiri, yaitu menjadi member basic atau premium dari Jago Preventif. Jadi pilihannya hanya hal tersebut. Jadi audiens atau customer tidak bisa memilih produk lain. Yang selanjutnya adalah buat konten marketing yang lebih baru. Nah, selama ini konten marketingnya masih berfokus pada promo dan menginformasikan hal-hal terkait Jago Preventif. Mungkin selanjutnya bisa ditambahi tentang karir dan peningkatan skill agar nantinya bisa menambah target dari audiens Jago Preventif itu sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.